kalau sepanjang tahun 2025 sektor-sektor penopang ini kan cukup beragam ya Pak ya. Mungkin mayoritas ditopang oleh saham-saham Konglo. Tapi kalau di 2026 sendiri Anda lihat sektor-sektor penopangnya seperti apa? Apalagi dengan adanya ekspektasi era suku bunga rendah akan semakin berlanjut. Ya tentu beberapa sektor yang memang diuntungkan dengan kebijakan suku bunga rendah ini pasti akan lebih menarik ya, karena secara cost juga mereka pasti akan turun sehingga margin mereka akan semakin baik begitu ya. Otomatis valuasi dari harga sahamnya juga akan semakin baik gitu. Apakah seperti mungkin sektor-sektor perbankan yang performanya mungkin tidak sesuai harapan di tahun 2025 ini akan menjadi salah satu sektor-sektor yang juga cukup menarik Pak di tahun 2026? Di 2026 kalau kita lihat perbankan dengan adanya penurunan suku bunga tentu akan semakin baik harusnya kinerjanya ya, karena dari segi performance loan-nya juga akan semakin sehat. Tetapi kalau kita lihat penurunan di 2025 lebih banyak disebabkan oleh outflow dari asing ke saham-saham yang memang big caps ya, khususnya di perbankan, mereka keluar. Nah, sepanjang bahwa asing ini belum masuk lagi ke perbankan, mungkin akan terbatas begitu ya. Tapi kalau mereka masuk, biasanya mereka masuk melalui perbankan dulu. Which is sebenarnya pembalikan itu akan bisa sangat cepat sih. Oke, tapi apakah Anda melihat tren outflow ini masih akan berlanjut di kuartal pertama ini Pak? Apalagi ada tensi geopolitik antara Amerika Serikat dan Venezuela. Kalau dari segi geopolitik sih saya tidak melihat ada pengaruhnya ya. Tetapi kalau kita lihat di akhir 2025 dan di awal 2026 ini outflow itu mulai terbatas. Ya, bahkan mungkin sesekali sudah ada inflow juga gitu ya, kita net buy gitu ya. Nah 2026 ini harusnya sudah mulai mereda sih harusnya outflow-nya. Oke, jadi sudah mulai harapannya inflow kembali ya Pak ya. Yeah. Ini kan lebih banyak ke SBN atau saham atau instrumen lainnya Pak? SBN sangat tergantung nanti kebijakan suku bunga kita, tetapi kalau di pasar saham, kalau kita lihat PE ratio kita rata-rata di beberapa tahun terakhir ini udah termasuk murah sih. Okay. Jadi mestinya ke saham juga cukup signifikan ya. Nah, dengan beragam sentimen yang ada masuk ke tahun 2026, bagaimana korelasinya nih Pak dengan minat untuk meracik instrumen fixed income, deposito maupun ekuitas sebagai underlying produk reksadana? Ya, seperti yang saya tadi jelaskan di awal, memang masing-masing ini kan punya market sendiri ya. Tapi kita melihat yang cukup menarik harusnya di ekuitas ini marketnya ada, kemudian di fixed income marketnya ada, dan sangat tergantung bagaimana kita mengelolanya gitu. Okay. Dan mengelola ini kita harus memperhatikan risk dan reward yang sebanding, dan disiplin bagaimana kita mengerjakan itu berdasarkan data-data dan research yang baik ya, sehingga menghasilkan hasil yang optimal begitu ya. Saya rasa alternatif yang juga perlu bisa dilihat adalah reksadana campuran gitu. Okay. Gimana swing antara equity dan fixed income serta money market ini bisa terjadi cukup fleksibel gitu ya. Nah ini sesuatu yang bisa menjadi alternatif harusnya kalau dilakukan dengan disiplin yang baik gitu. Nah, tapi kalau trennya minat reksadana campuran masuk ke awal tahun 2026 seperti apa Anda melihatnya Pak? Ini masih sangat butuh sosialisasi makanya, karena kalau yang ada di market sekarang ini pengelolaan campuran ini banyak yang heavy di equity atau heavy di fixed income. Nah ini tidak menunjukkan suatu kekhususan lah gitu ya. Tapi kalau kami di Henan, kami mencoba sesuatu yang memang sangat berbeda begitu ya. Bagaimana
mengelola campuran ini dengan formulasi yang kita olah sehingga stabilitasnya tetap terjaga, tetapi kita punya booster tertentu gitu ya dengan apa yang kami lakukan sehingga performance-nya sangat signifikan begitu, sangat signifikan dan ini sangat diminatin sebenarnya oleh masyarakat. Oke, apakah formulasinya juga sama seperti di tahun 2025 yang diterapkan, Pak? Ya, kita masih akan melanjutkan karena terbukti bahwa apa yang kami lakukan itu cukup berhasil. Kami akan terus melanjutkan di 2026. Untuk reksadana campuran tadi ya Pak, kalau reksadana saham sendiri seperti apa Anda melihat potensinya Pak? Seperti tadi kita bahas bahwa saham ini kan masih punya room untuk pertumbuhan ya, di mana optimisme market sebagaimana juga tadi Pak Purbaya sampaikan 10.000 gitu. Jadi memang kalau kita lihat masyarakat masih terus optimis dan antusias untuk masuk ke market. Cuman kan yang memang perlu diwaspadai adalah ketika ada terjadi gejolak, maka pembalikan itu sangat cepat karena market kita sekarang ini kan didominasi oleh retail, di mana retail itu karakteristiknya adalah mereka cepat sekali masuk tapi cepat sekali juga keluar. Nah itu memang perlu diwaspadai. Oke, kalau layanan aset sendiri lebih didominasi retail atau institusi Pak? Kalau kami institusi punya porsi yang cukup besar, tapi kita juga ada porsi retail yang cukup juga signifikan sih. Oke, nah di tahun 2026 yang cukup menarik juga terkait dengan reksadana berbasis dolar dan juga global nih Pak. Kalau pandangan Anda sendiri, seberapa besar sih daya tariknya Pak? Ya, kami melihat bahwa memang dari hasil pertemuan dengan beberapa nasabah, kebutuhan akan mata uang asing ini cukup signifikan sih. Kenapa? Karena ada beberapa nasabah yang memang investasinya mereka tidak mau di switch gitu ya. Mereka misalnya lagi pegang dolar, mereka tidak mau convert ke rupiah, walaupun mungkin imbal hasil di rupiah lebih besar. Tapi kalau kita lihat depresiasi mata uangnya juga lumayan besar ya. Jadi mereka tetap pengennya investasi di mata uang yang bersangkutan, misalnya dolar atau Singapura dolar seperti itu. Nah, berdasarkan permintaan-permintaan yang banyak di masyarakat, kami memang merencanakan di tahun ini akan ada produk yang berbasis valuta asing ya, khususnya di fixed income sih.